A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang pertama ini membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya kita manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Surah An-Nahl ayat 78. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati dan perasaan. Dan nikmat-nikmat lain. Maka hendaknya dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semangat untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Rawahu Ibnu Majah nomor 224 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mereka para sahabat adalah murid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar kepada Nabi SAW bagaimana memahami agama ini, bagaimana memahami tentang akidah yang benar. Apabila seseorang beragama dengan akidah yang keliru, akidah yang salah, akidah yang rusak, maka dia tidak akan mungkin dapat menemukan kebenaran. Ketika seseorang dia ingin berjalan menuju tempat atau suatu tempat, mustahil dia akan sampai kepada tempat tersebut kalau dia tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang bisa menyampaikannya kepada tempat yang dituju. Begitu pula seseorang mustahil akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seseorang akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala ta'ala fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, maksudnya beriman seperti imannya para sahabat, maka mereka mendapatkan hidayah. Faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah memberikan jaminan bahwa orang yang mengikuti imannya para sahabat akan mendapatkan petunjuk yang benar, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebenaran di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu akidah. Karena seseorang kalau dia tidak memahami akidah yang benar, maka dia akan memahami akidah yang rusak. Maka dia akan rusak, dia akan binasa, dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, ketika orang mempelajari akidah yang benar, akidah yang sahih, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang dipraktekkan dan diamalkan oleh para sahabat, maka akidahnya akan selamat, keyakinannya akan benar, dia akan kokoh sampai ke akhirat. Yang pertama, apa itu definisi akidah? Akidah menurut bahasa atau secara etimologi adalah al-aqdu, artinya ikatan. Secara etimologi berarti pengikat, yang berarti yang mengikat. Misalnya ada seorang yang mengatakan, saya beriktikad begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Maka akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan-raguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati membenarkan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh, yang bersifat pasti, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan segala pelaksanaan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkaitan juga dengan masalah iman, rukun iman. Sebagaimana hadis Jibril, wa qala sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, kepada kitab, engkau beriman kepada Rasul, engkau beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini merupakan rukun iman yang 6. Wajib kita imani apa tadi? Yang pertama, an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul, wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini adalah prinsip kita di dalam akidah. Kita beriman dengan rukun iman yang 6. Kemudian syariat Islam atau syariat terbagi dia kepada 2. Yang pertama i'tiqadiyah dan yang kedua amaliyah. I'tiqadiyah, akidah, adalah hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Seperti i'tiqad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah, kewajiban beribadah hanya kepada Allah, bertekad terhadap rukun-rukun iman. Ini pokok, ya, ini asal. Kemudian amaliyah adalah segala sesuatu yang berhubungan erat dengan amal. Seperti apa? Salat, zakat, dan seluruh hukum-hukum amaliyah atau disebut furu'iyah, cabang daripada agama.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini iman, ini akidah yang wajib kita ketahui. Maka akidah yang benar adalah pondasi bangunan serta merupakan syarat syahnya amal. Jadi amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup dua hal. Yang pertama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa qala ta'ala Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh. Amal yang dikatakan saleh kata para ulama adalah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi amal dikatakan saleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Adapun amal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka amal itu tidak dikatakan saleh. Jadi amal yang dikatakan saleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kalian mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Artinya, janganlah kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan amalan kita itu gugur, hancur, lebur. Gara-gara apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat amal ibadah itu yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.